Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi, dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya, Andito, yang akan kembali menemani perjalanan belajar, sahabat semua mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi, agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Bersama saya sudah hadir Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo. Mana kabarnya Kak Nur malam ini? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat ya. Tetap nih kita berkumpul lagi di ruang berbagi homeschooling usia sekolah, dan bersama Kak Nur kita akan belajar bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi, silahkan Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dari program sharing homeschooling usia sekolah kali ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama malam hari ini. Silahkan Kak Nur. Oke. Kedengeran kah, Kak? Bagus sekali. Oke, sip. Oke, baik Kak Andito. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama anak saya Oji 13 tahun dan yang kedua adalah Yanti usia 11 tahun. Malam ini izinkan saya menjadi teman dan sharing dalam perjalanan homeschoolingnya ya, khususnya bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Posisi saya di sini bukanlah sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi, khususnya untuk homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan bulan Juni 2023 ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah seputar 6 kesalahan dalam homeschooling. Bagi sebagian teman-teman yang baru memulai homeschooling, bisa jadi judul ini agak-agak ngeri sedap ya. Memang dalam homeschooling kita bisa melakukan kesalahan, justru karena kelas-kelas Rumah Inspirasi hadir dari pengalaman Mas Aar dan Mbak Lala sebagai praktisi homeschooling, dan tentunya belajar juga dari pengalaman keluarga praktisi homeschooling lainnya, maka terbitlah e-book dan podcast terkait dengan tema 6 kesalahan dalam memulai homeschooling ini. Mengapa disebut sebagai kesalahan? Karena begitu hal-hal ini dilakukan, proses homeschooling pun menjadi terasa berat, terasa sulit, dan akhirnya orang tua maupun anak merasa tak sanggup dan akhirnya menyatakan bahwa homeschooling tidak cocok untuk mereka jalani. Nah, dengan mengetahui kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para orang tua homeschooling, khususnya saat awal-awal kita memulainya, diharapkan teman-teman lebih siap untuk menjalani proses demi proses dalam keseharian homeschooling dan sedapat mungkin menghindari dan tidak mengulangi 6 kesalahan dalam homeschooling ini. Demikian sedikit pengantar sebelum kita mulai sharing homeschooling usia sekolah pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito sebagai moderator untuk melanjutkan diskusinya. Silakan, Kak. Iya. Baik Kak Nur, terima kasih, dan kita aplaus dulu dong buat Kak Nur dan teman-teman yang sudah hadir nih bersama kita. Kak Nur sudah ber-18 kita nih ya, di malam hari ini, luar biasa, dan terima kasih ya Kak Nur ya sudah mengawali proses sharing dan belajar homeschooling ini dengan menceritakan mengapa kita perlu mempelajari tema ini, tema 6 kesalahan saat memulai homeschooling. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang sudah sempat mempelajari, mungkin sudah sempat dengar podcastnya, sudah sempat baca-baca e-booknya, sudah mempelajari materi-materinya, ada yang mau berbagi mungkin apakah ada poin-poin yang menarik menurut teman-teman semua dari e-book dan podcastnya? Apakah sudah sempat disimak? Bagi yang mau berbagi silahkan, boleh raise hand, boleh tuliskan di kolom chatting bila ada hal yang menarik yang sudah teman-teman pelajari di materi tersebut. Bila memang ternyata belum ada yang mau berbagi, nggak apa-apa. Memang peranannya Kak Nur di sini adalah sebagai pemantik diskusi, sebagai fasilitator, supaya kemudian ngobrol-ngobrol kita tentang tema 6 kesalahan memulai homeschooling ini bisa lebih asik lagi. Kita langsung masuk saja Kak Nur ke pertanyaan yang pertama, silakan. Oke, baik teman-teman, kalau belum ada yang sharing, mungkin yang belum sempat lihat materi di ruang kelas gitu ya Kak Andit, kita langsung aja ke pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, salah satu dari 6 kesalahan saat memulai homeschooling adalah memiliki mindset taken for granted, menganggap bahwa homeschooling adalah obat dari segala masalah pendidikan. Apakah ada sahabat
atau apakah ada sahabat yang sempat atau bahkan masih memiliki mindset taken for granted tersebut dan bagaimana saat ini Anda menyikapinya? Oke, gimana teman-teman semua? Mungkin ada yang sudah praktisi homeschooling di sini atau yang sedang menimbang atau baru memulai, belum setahun karena bisa jadi peserta di malam hari ini adalah dari kelas lengkap dan juga kelas coaching. Dan mungkin di teman-teman kelas lengkap ada yang sedang mempertimbangkan, di kelas coaching juga ada 2 grup coaching ya, ada grup coaching lanjutan dan juga coaching yang sedang berlangsung saat ini, mungkin sedang mempertimbangkan. Apakah ada yang sempat memikirkan bahwa homeschooling ini adalah jawaban dari kesulitan pendidikan yang saya alami bersama anak-anak. Contoh misalnya Kak Nur ya, waktu itu kita ingat banget ya waktu di tahun 2020, 2020 itu masa-masa pandemi itu menginspirasi sampai mengadakan 3 batch coaching. Saking banyaknya yang mendaftar karena merasa kewalahan ketika wah asik nih belajarnya di rumah, wah, asik nih sekolahnya di rumah, ternyata tidak seasik yang dibayangkan gitu ya. Akhirnya banyak yang ingin tahu belajar tentang homeschooling, tentang belajar di rumah itu apa dan bagaimana, dan kebanyakan dari teman-teman yang masuk pada saat itu, maaf ya kalau mungkin ada yang merasa tersinggung di sini, tapi nggak apa-apa kan, akhirnya lanjut juga di coaching lanjutan yang kemudian merasa bahwa aku homeschooling nih karena pandemi pada saat itu, sehingga pasti bisa menjawab persoalanku gitu, dan ternyata begitu dipelajari, oh ternyata tidak semudah itu ya gitu ya. Nah, silakan teman-teman, apakah ada yang pernah memiliki pemahaman seperti itu? Silakan bisa raise hand atau kemudian tuliskan di kolom chatting pendapat-pendapatnya. Jadi merasa bahwa homeschooling beres. Dengan homeschooling semua terjawab gitu, dan ternyata terjawab walaupun mungkin tidak sebagaimana dibayangkan. Nah, ini teman-teman mau ada yang mau berbagi, silakan Kak Nur bisa bercerita. Waktu awal melaksanakan homeschooling, apakah sempat mikir begitu juga? Oke, dari saya dulu aja nggak apa-apa ya. Kebetulan saya gitu dan suami saat kami memutuskan homeschooling sudah memiliki pemahaman gitu ya bahwa homeschooling bukan jawaban untuk semua masalah pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan itu kan sepenuhnya ada pada orang tua gitu. Jadi apapun jalan pendidikannya ya tetap orang tua sebagai penanggung jawabnya gitu. Oke, jadi udah siap-siap ya Kak Nur ya. In progress. Pada saat itu sebentar. Oke, jadi udah siap-siap Kak Nur pada saat itu bahwa ya memang homeschooling itu bukan jawaban buat segala masalah pendidikan, tetapi semuanya bisa dipelajari dan bisa kemudian dilakukan. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau berbagi mungkin seputar pertanyaan pertama ini tentang taken for granted ini. Bila memang ternyata belum ada, nggak apa-apa. Kalau mungkin teman-teman mau menjawabnya nanti, mungkin lagi nulis panjang, boleh juga, nggak apa-apa, nanti kita bacakan berikutnya. Kita bisa masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Jadi teman-teman yang jawab boleh menjawab yang pertama, yang kedua, atau mungkin nanti sekalian juga nggak ada masalah. Wah, ada Kak Marcel tuh tanggapannya apa itu? Di chat juga nggak apa-apa ya kan, Dit ya? Kak Marcel bilang katanya cakep Kak Nur. Wah, emang sudah tahu bahwa tanggung jawab pendidikan di orang tua. Wah, ini Kak Liza tiba-tiba. Ada Kak Liza nih. Saya pikir ini foto profil, ternyata wah, asli ini. Silakan Kak Liza, gimana, ada yang bisa di-sharingkan tentang taken for granted ini? Dan silakan memperkenalkan diri, sebutkan domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Kak Nur, Kak Muklis, Tania. Aduh, mohon maaf ini. Alarm Zoom. Baru mulai. Alarm Zoom ya. Alarm Zoom kan baru mulai udah di waktu. Bukan PCRI Kak. Takut lewat. Tapi apakah suara saya cukup bagus? Sangat jelas. Sangat jelas, silakan Kak. Iya, saya di sini mau berbagi, intinya sih kayak pengakuan dosa kali. Jadi kayak waktu baca, ini masih ada yang baru mulai homeschooling ini. Silakan Kak. Karena saya termasuk yang memulai homeschooling di masa pandemi waktu itu. Tapi memang waktu itu saya merasa cukup percaya diri karena salah satu keluarga dari keluarga besar gitu ya, dari keluarga suami itu ada yang memang udah memulai homeschooling duluan gitu, dan dia jangan
jangan daftar ke homeschooling XXX gitu ya, misalnya yang ada mereknya gitu, itu mahal, tapi ternyata nggak begitu homeschooling gitu. Terus ada juga yang beli buku karena mau kejar kurikulum dari luar negeri gitu, bukunya juga dari luar negeri gitu ya. Boro-boro pakai juga enggak gitu. Saya yang karena sudah mendapatkan beberapa tips itu, saya ya puji Tuhan alhamdulillah beli buku juga ya yang terkenanya aja. Anak-anak juga bukan yang senang buku banget juga sih, jadinya lebih banyak ke aktivitas outdoor waktu itu ya, karena kan pandemi jadi kita lebih banyak sepeda waktu itu. Dan merasa cukup percaya diri karena tiba-tiba aja lockdown, waktu yang saya punya sama waktu yang suami punya tiba-tiba aja cukup banyak gitu ya. Dan itu saya cukup bisa menggunakan waktu yang ada. Jadi mungkin videonya boleh dimatikan dulu Kak, supaya kemudian suaranya bisa lebih stabil. Ini mungkin ada pesawat luar angkasa melintas, jadi agak terganggu ini. Nah, iya betul. Saya nggak usah pakai video ya. Lagi seru tadi, waktu saya dan waktu suami. Aku tahu, aku kentut gue bau sekali. Ais, ada yang kentut. Silakan Kak, silakan. Iya, nggak apa-apa, kentut tuh sehat kok, Dek. Jadi intinya sih, iya tuh banyak kebersamaan yang dilalui, ya puji Tuhan. Jadinya kita menikmati aja sih masa-masa di mana pada saat orang lagi pada waktu itu stres-stresnya gitu ya, pandemi itu kan banyak banget pematik stres kalau saya bilang. Kadang-kadang ada berita yang gimana, kadang ada suara ambulans bolak-balik gitu ya. Tapi kita berusaha untuk ya kayak berjemur bersama sambil main gaple gitu misalnya, atau ya kayak tadi bersepeda, atau sekedar berjalan kaki nature walk gitu ya ke sawah-sawah, ke Cilengsi gitu yang akhirnya sekarang kami buka warung di situ gitu. Nah terus banyak ini sih ya, banyak yang disyukuri, tapi banyak juga dosa-dosanya. Makanya tadi pas lagi satu aja Kak, satu dulu aja. Makanya tadi pas lagi kan share topik-topik yang ada di grup gitu ya, yang akan didiskusikan malam ini. Waduh, ini saya juga gitu. Jadinya satu dulu Kak. Betul. Jadi kayaknya untuk yang ini saya take it for granted-nya itu adalah pada saat merasa gitu ya, seakan-akan tuh homeschooling itu adalah bahagia gitu ya. Padahal sampai waktu itu pernah saya ikut PCRI, saya kasih presentasi saya, judulnya itu masa-masa honeymoon-nya homeschooling gitu. Saking emang bahagianya gitu ya kan. Kalau pas udah nikah kan udah beda lagi ya daripada honeymoon nikah. Ya kan? Jadinya udah ketahuan tuh terkelupas lah satu lapis demi satu lapis lagi, perih juga tuh pas lagi kelupas itu. Tapi kami melihatnya di situ adalah bukan seperti luka, tapi lebih ke kayak ular tuh kalau ganti kulit itu akan mempunyai kulit yang baru yang lebih bersinar gitu ya, yang lebih shining daripada yang kulit sebelumnya gitu. Dan di situ kamu menikmati aja prosesnya gitu, pada saat berantemnya sama anak-anak gitu, yang ngurusin jadwalnya nggak cocok gitu kan. Aduh, ini udah disusun tapi nggak dikerjain gitu kan. Tapi intinya adalah kayaknya langsung banyak yang resen tuh begitu ngomongin soal jadwal udah disusun. Ya kayaknya sudah cukup kalau udah banyak yang resen saya mah. Intinya adalah taking for granted itu saya banget gitu, karena saya merasanya homeschooling itu ini dia jawaban sekolah 5.0 nih gitu kan. Padahal mah ya kita juga bersekolah jadinya orang tuanya gitu.
Terima kasih Kalisa. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Prosto dong buat Kalisa buat sharingnya. Terima kasih. Masih kita tunggu lagi loh Kalisa kalau nanti ada. Bukannya untuk ngebeberin semuanya, enggak, tapi kalau misalnya memang ada yang mau dibagi lagi dengan senang hati, siapa tahu bisa memberikan banyak pencerahan di malam hari khususnya buat teman-teman yang sedang baru memulai homeschooling. Nah, ini ada yang di kolom chatting nih. Ya, ini dari Kania nih, Kaliza. Sama Kaliza dulu mutusin homeschooling pas pandemi, kayak satu beban lepas, tapi ganti jadi beban lain sih sebenarnya. Begitu ya, Kak. Oke. Kalau dari Kak Abdul, kalau saya pas awal-awal mulai tertarik dengan HS, merasa akhirnya saya menemukan metode pendidikan yang saya cari-cari selama ini. Meskipun pas di awal-awal merasa masih kebingungan bagaimana memulainya juga, merasa kewalahan juga. Akhirnya saya menemukan RI juga yang sangat membantu saya belajar dan mulai menikmati proses membersamai anak, di mana saya dan suami malah yang banyak belajar dari proses ini. Oke, terima kasih. Ini Kak Abdulnya berarti suaminya ya? Iya, berarti pakai akun suami ya, Abdul Rohmat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Kita mungkin bisa langsung ke pertanyaan pemantik selanjutnya, Kak Nur, biar makin seru. Dan teman-teman kalau mau menjawab yang pertama pun boleh ya. Jadi ini memang kita pertanyaan pemantiknya terkait dengan 6 kesalahan ini bukan untuk mengorek-ngorek luka lama, enggak. Kemudian siapa tahu pengalaman teman-teman dalam menyikapi ini menjadi bermanfaat buat teman-teman yang nonton rekaman ini, yang hadir langsung malam hari ini, untuk kemudian, ini bisa kami waspadai bersama dalam hal ketika mengawali homeschooling. Silakan Kak Nur, pertanyaan. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Salah satu dari 6 kesalahan saat memulai homeschooling adalah tanda kutip tidak mengerjakan PR, di mana orang tua perlu mau belajar tentang homeschooling itu sendiri dan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mendampingi anak-anaknya berproses dan bertumbuh. Ada yang sempat atau sedang mengalami fase tidak mengerjakan PR ini dan bagaimana menyikapinya? Nah, ini dia nih. Ternyata, jadi setelah tadi yang pertama dijawab, begitu masuk ke homeschoolingnya, ternyata orang tua ini punya banyak banget PR ya. Bukannya homeschooling itu udah kita tinggal kasih jadwal, kasih buku, udah anak-anak belajar, kita leye-leye. Oh, ternyata tidak sederhana itu. Silakan nih, mungkin ada Kak Nia mau berbagi nih. Gimana Kak Nia? Sudah masih mengerjakan PR atau PR sudah selesai? Silakan Kak Nia, tamat silakan menyebutkan domisili dan usia anaknya. Silakan. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nia. Saya dari Bandung. Anak saya usia 8 tahun. Sebentar, ini perlengkapan ngevlognya ketinggalan atau gimana? Lagi di beda kota, Kak Andi. Lagi di Makassar. Nggak bawa lampunya ya. Berat, Kak Andi. Jadi kalau saya tuh justru pas awal-awal homeschooling itu memang sempet sih yang awal nemu materi terus kayak ngerasa, ini materi banyak banget gitu. Tapi terus akhirnya saya selesain karena merasa udah bayar dan sayang gitu. Terus saya menemukan tujuan lain gitu, benar-benar ya udah oke, kita homeschool. Dan di situ saya tuh benar-benar yang belajar banget gitu. Justru tidak mengerjakan PR-nya itu setelah homeschooling. Kayak Kak Nur sendiri pernah nggak sih merasa kayak karena saking udah belajar terus gitu, lama-lama tuh jadi bosen gitu, kok kayak jenuh ya gitu. Kalau aku sempat mengalami seperti itu. Jadi kayak yang awalnya digas terus gitu, terus tiba-tiba kayak udah ngerasa ini tuh materi gini doang ya gitu, terus gini lah, itu lagi kan, kayak ngerasanya ini udah ya gitu. Jadi kayak sempat mengalami masa kejenuhan, terus ya gitu lost, sempet yang nggak lihat chat di grup gitu, beberapa kelas di rumah inspirasi saya skip gitu. Terus itu momennya tuh bersamaan dengan ketika si pandemi ini udah mulai pada bebas gitu. Saya sering banget keluar, kelas-kelas di RI banyak skip, chat di grup banyak skip juga. Terus saya kayak ngerasa, aduh bosen ya, capek ini belajar terus gitu. Tapi yang jadi turning point-nya itu ketika melihat anak saya itu, kenapa ya aku yang bosen, anak aku jadi lost aja gitu. Nah itu kayak, ya memang kayaknya kalau misalnya homeschooling ternyata orang tua itu
mesti terus belajar, bener-bener literally harus belajar terus, nggak boleh putus, nggak boleh kayak ngerasa, aduh ini bosan. Ya oke lah kalau misalnya bosan bisa istirahat. Tapi ya itu komitmennya itu memang harus belajar terus gitu, karena fase anaknya pun, misalnya kayak saya mulai homeschooling itu saat Hichan TK ya. TK itu begitu saya tercerahkan gitu ya, saya nggak ngasih materi apa-apa gitu sama Hichan, dibiarin aja free play. Tapi ketika masuk ke usia sekolah, terus masuk kelas 2 gitu, kayak ada bukan pressure ya sebenarnya, kayak ngerasa menyadari bahwa ini ada beberapa materi akademis yang memang harus masuk gitu, dan jadwal kedisiplinan itu memang harus lebih diperhatiin gitu. Jadi ya memang benar sih orang tua yang harus belajar, dan aku juga harus aware bahwa tidak bisa kita berhenti belajar gitu. Bosen boleh istirahat, tapi nggak boleh berhenti gitu. Itu kayaknya baru sadar di situ, kayaknya ketika kita memutuskan homeschooling, itu akan jadi komitmen yang nggak seumur hidup ya, setidaknya sampai si anaknya itu benar-benar mandiri. Tapi kayaknya lihat kalau dengar cerita dari Mas Aar dan Mbak Lala itu, ya walaupun Tata udah mau kuliah juga tetap aja kan involve gitu. Cuman mungkin posisinya aja beda gitu aja. Makasih. Terima kasih Kania, aplaus dulu dong buat Kania sudah berbagi, dan mudah-mudahan teman-teman yang mau mulai homeschooling nggak jadi takut ya buat mulai homeschooling. Kirain kita belajar modulnya setahun ini selesai lah. Kania udah berapa, Kania 3 tahun ada mungkin sudah kalau mau inspirasi belajar. Berapa tahun ya Kania ya? Jangankan Kania yang udah 3 tahun ya Mbak Lala. 3 tahun. Bener ya? Kayaknya yang salah satu yang jadi aku gampang balik lagi ya ketika ngerasa aduh udah lost nih gitu, balik lagi kan buka-buka chat di grup, terus masuk lagi ke kelas di rumah inspirasi, jadi kayak ada yang memantik lagi lah. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalnya aku nggak gabung sama rumah inspirasi gitu, nggak ada di dalam coaching, mungkin ya udah lost aja, terus bingung, stres sendiri gitu. Mungkin ya itu sih yang ngebantunya itu karena ada teman-teman gitu, cerita dari teman-teman, support dari teman-teman, ya akhirnya bisa on track lagi lah pelan-pelan gitu. Berarti beruntung ya Kania ya, Mas Ara sama Mbak Lalanya nggak bosen ya? Iya, itu dia. Iya benar. Coba kalau Mas Ara sama Mbak Lala bosen, berhenti ya kelasnya. Begini nih chattingnya, waduh bubar semua. Ya teman-teman, kasih Mbak Lala, Mas Ar, mungkin di balik logo Rumah Inspirasi ini sedang mendengarkan. Terima kasih sudah tidak bosan untuk terus menyapa setiap minggunya di grup coaching. Mantap. Nih ada dari Kak Catur nih, Kak Nur. Oke, dari Kak Catur, PR aksinya Kak yang terhenti. Penyebabnya karena ada masa-masa pikiran saya kacau mengatur 4 anak. Lalu cari waktu untuk tenang dan mulai dari yang kecil lagi dan yang paling mungkin bisa dilakukan. Oke, berarti itu masih kembali ke tadi soal PR orang tua itu ya. Terima kasih Kak Catur sudah berbagi refleksinya di malam hari ini. Oke, sip. Kita bisa lanjut saja, Kak Nur, ke pertanyaan pematik. Oke, kita lanjut. Bertiga, makasih banyak, Kania. Ya, kalau ada yang mau menjawab sekaligus 1-2 gitu di semua pertanyaan pemantik sangat diperbolehkan. Tapi kita satu persatu kita kupas 6 kesalahan ini. Silakan yang ketiga, Kak Nur. Oke, lanjut yang ketiga. Salah satu dari 6 kesalahan saat memulai homeschooling adalah melakukan over investment atau terlalu banyak keluar investasi alat belajar atau kursus di awal dengan harapan anak-anak dapat menggunakannya dalam keseharian homeschoolingnya dan yang terjadi tidak sesuai harapan. Ada yang sempat melakukan over investment atau mau berbagi seperti apa investasinya dan bagaimana teman-teman sekarang menyikapinya. Oke. Sekarang terkait dengan over investment, pertama tadi taken for granted, kedua tidak menggunakan PR, yang ketiga ini investasinya udah jor-joran gitu ya. Oke, anak belajar di rumah, kita kursusin ini, kursusin itu, lesin ini, lesin itu, beliin modul ini, beliin modul itu, orang tuanya belajar ini, belajar itu, segala macam, dan ternyata semuanya sudah tahu-tahu sudah mau expire tanggalnya. Wah, curcol ini Bapak. Enggak, bukan maksudnya begini. Jadi mungkin ada teman-teman coaching gitu ya, udah atau mendaftar kelas kaget gitu. Oh, ternyata udah mau habis kelasnya. Selama ini kemana aja gitu ya. Jadi siapa tahu ada yang begitu, mungkin sudah over investment, udah banyak sekali investasi dan ternyata tidak semuanya terpakai. Nah, kenapa kita mengangkat ini juga, siapa tahu bisa jadi refleksi buat teman-teman sebelum beli. Nah, kalau udah beli ya udah dinikmati ya. Mungkin ada Kak Enggar nih bisa berbagi
yang seru-seru ini terkait dengan over investment. Silakan Kak Enggar sebutkan domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Selamat malam Mas Andit. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf ini off cam soalnya sinyalnya lagi kurang bagus. Nanti kalau udah nggak ngomong open cam ya Kak, biar teman-teman lihat. Oh ini yang namanya Kak Enggar. Biar kalau ketemu di Mall Batam bisa saling menyapa. Siapa tahu. Silakan Kak. Kenalkan saya Enggar, 2 anak usia 9 dan 7. Nah ini saya ngalami Kak Nur waktu awal-awal memutuskan homeschooling, terus masih anak pertama itu excited gitu kan. Aku akhirnya memutuskan homeschooling, suami akhirnya menyetujui gitu kan. Harus waktu itu masih belum belajar ya, masih meraba-raba sambil ngelihat baca-baca dari websitenya Rumah Inspirasi. Cuman mungkin bacanya nggak terlalu, masih belum terlalu banyak gitu ya. Jadi masih yang wah, ada yang nawarin apa ya waktu itu WWP dibeli gitu kan. Wah, ini apa salah satu investasi gitu kan. Daripada bayar uang sekolah gitu. Terus ada yang nawarin apa lagi ya. Pokoknya semua yang orang tawarin itu dibeli gitu. Jadi tahu gitu saya nawarin ke Kak Enggar juga ya. Aduh, kelewat saya. Silakan. Sampai apa ya, buku terus alat apa sih, dulu sempat ada temen yang pakai metodenya Montessori itu aparatus sempat beli, tapi nggak semua, untungnya nggak semua. Terus apalagi pokoknya kayaknya seakan-akan mau bikin sekolah waktu zaman dia mungkin masih umur 2 atau 3 tahun gitu ya. Terus ikut ini apa ya, waktu dulu tuh Mas Ar sama Mbak Lala itu kan bikin kelasnya yang satuan-satuan gitu ya. Betul. Terus ada juga dari Mbak Lala itu Steady Get Me Ready. Nah dari situ itu langsung kayaknya lah aku sudah beli segini banyak. Ya ampun, aku kok buang-buang uang itu sampai sekarang itu ya kepakainya ternyata enggak. Barangnya masih ada Kak. Masih ada. Dan kalau ngelihat itu ya ampun, ini anaknya sudah segede ini, udah umur 9 sama 7 tahun, tapi barang-barangnya ini gimana kalau pindah ini? Itu mengalami masa-masa yang kayak gitu. Pada akhirnya mereka tuh malah belajarnya malah dari barang-barang yang ada, bukan yang diada-adain gitu loh. Dan itu yang menarik itu malah itu kayak buat anak-anak itu kayaknya gitu. Itu sih kesalahan banget. Terima kasih sudah berbagi Kak Enggar. Plus dulu buat Kak Enggar. Kalau kata Kak Andreas nih, Kak Enggar Sultan nih berarti ya, banyak beli macam-macam untuk anak-anak. Dan terima kasih Kak Enggar sudah berbagi. Dan next kita ada Kak Irma. Silakan Kak Irma. Boleh disebutkan domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Ya, selamat malam Kak Andit. Maaf izin off cam juga ada suami lagi tidur. Oh, halo. Ini suara. Iya, saya Irma dari Surabaya, dua anak, yang satu 13 tahun, yang kedua 11 tahun, tapi yang homeschooling baru yang pertama. Kalau over investment banget sih enggak juga, tapi ya memang lumayan lah ya. Waktu itu begitu awal, tapi enggak banyak-banyak juga sih. Cuman ini juga over apa ya namanya, waktunya akhirnya nabrak-nabrak. Karena apa? Karena awal-awal itu kayak, karena awal kan sekolah ya, jadi kayak kepingin banget anak ini tuh jadwalnya padat biar dia nggak main yang macam-macam, yang jet-jet atau apa. Akhirnya saya ikutkan itu Brain Academy, Kak Andit ya, Brain Academy ya, Matific, terus ada yang jadwal sebelumnya itu yang kayak tahfiz itu akhirnya keganggu dengan Brain Academy, sehingga waktu itu ngatur waktunya bingung. Gimana caranya bisa Brain Academy sama tahfiz ini bisa jalan bareng. Akhirnya ngaji belum minta selesai lebih cepat, pulang sampai Zoom di jalan Kak Andit. Nggak mau rugi ya kan? Karena kalau namanya Brain Academy kan sudah bayar di depan ya. Sudah di depan. Jadi kalau orang tua pikir kan ini kan sudah kadung masuk uang. Kalau anaknya nggak serius kan eman-eman kan begitu. 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan itu anaknya masih excited banget. Belum lagi nanti kalau seminggu 2 kali ada Matific.
nanti hari apa ada coding. Sampai akhirnya anaknya sendiri itu kebingungan dan akhirnya sampai titik jenuhnya itu 6 bulan jalan. Awal-awal itu suka banget kayak dia masuk ke kan dikeliatin nanti 10 besar gitu ya kalau di Brain Academy, dia suka, lama-lama sudah boring. Nah, di situ saya ngerasa ya ampun berarti salah ya anggapan saya bahwa homeschooling itu ya semuanya harus dikejar baik dari sisi akademik non akademik semuanya harus bisa. Ya. Gitu sih Kak Andit. Terima kasih Kak Irma sudah berbagi. Plus dulu dong buat Kak Irma sebelum kita beralih ke Kak Jovi. Semoga teman-temannya di Jogja aman ya, Kak Zulfi dan teman-teman semua. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilapangkan. Dan mari kita lanjutkan. Semoga sinyal masih bisa mengikuti kebersamaan kita malam hari ini. Ini ada Kak Jovi nih. Silakan Kak Jovi sebutkan domisili dan domisili lagi di mana? Lebih tepatnya seperti itu mungkin ya. Usia anaknya, dan emang pernah over investment apa sih Kak Jovi ini? Silakan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua, nama saya Jovi. Sekarang posisinya Makassar kan, Dit? Oh, Makassar. Soalnya kadang-kadang di Malang, kadang Jakarta, kadang di antah-berantah terapung-apung di mana gitu kan. Silakan. Kadang di air gitu ya. Oke, anak 4 tapi yang ikut homeschooling 1 yang bungsu sejak kelas 6 SD. Nah, jadi waktu itu kan sejarah mau homeschoolingnya juga itu akibat ada peristiwa bullying gitu ya di sekolah, salah satu yang memicu. Meskipun si anak ini sebenarnya udah lama incer pengen homeschooling, dan saya sendiri juga udah punya cita-cita homeschooling itu sejak tahun 2014 atau 13 gitu. Gitu. Tapi ya udah baru kejadian sama yang bontot. Nah, karena dia waktu itu ada peristiwa bullying, maka waktu homeschooling kita jadinya mikirnya kayaknya setuju sama yang istilahnya deschooling dulu gitu ya. Jadi nggak apa-apa dia konsen aja dulu ke hal-hal yang nggak ada hubungannya sama sekolah. Maka waktu itu jadilah dia jor-joran ikut ke wushu. Meskipun wushunya ini sebenarnya udah ikut sejak kelas 4 SD, tapi waktu itu kan cuma ngikutin di sela-sela jam sekolah. Nah, begitu ngikut homeschooling, digeber sampai yang ikut program yang intensif gitu, itu kan berarti budget naik juga kan. Gitu. Udah gitu dia pengen juga ikutan coding, ikutin gitu. Pokoknya nggak sekolah aja judulnya gitu kan, mencoba intinya ngajarin dia gimana sih memanage jadwal di luar rutinitas sekolah kayak gitu. Terus ikut apa lagi waktu itu ya? Makrame, pokoknya kayak gitu-gitu, ikut gitu. Terus waktu itu tinggalnya kan masih di Jakarta pas masa-masa pandemi gitu-gitu. Lama-lama emak ini jadi gempor, ini kok dia yang sekolah kita yang ngos-ngosan ya kayak gitu. Ada sesuatu yang pokoknya ada something wrong ini kayaknya kalau begini caranya homeschooling, jadi nggak berasa endes. Nanti setelah ikutan di kelas coaching baru nyadar kalau sebenarnya nggak perlu harus segeber itu. Karena masuk di rumah inspirasi juga ikutan beli Excel apa segala macam, dan ternyata dia nggak suka. Yang math-nya dia nggak suka, dia cuma suka yang science gitu-gitu. Belum lagi udah invest beli, kayak dia tiba-tiba mau ngelukis, beli alat lukis. Dia mau ngedrum, diikutin ngedrum. Dia mau nge-gym, diikutin gimnastik. Apa aja pokoknya yang di luar urusan sekolah diikutin. Ya. Gitu. Tapi kayaknya sekarang udah nggak sepanik itu sih, benar-benar harus 5W1H, dia harus present dulu ke kita. Kalau misalnya mau ngikutin sesuatu, alasannya harus jelas. Terus proposal dulu ya. Iya, dia kudu begitu, harus bikin proposal dulu. Kamu nggak mau ngapain, kenapa? Pokoknya 5W1H harus lengkap dulu. Kalau enggak, ya maaf. Anda harus berusaha sendiri kalau itu tidak masuk dalam budget kami, gitu kan? Sudah paham cara kejamnya Mbak Lala gitu loh dalam mengatur itu. Udah bisa nyerap ilmu gitunya gitu loh. Dan ilmu gitu. Itu hanya ada di ngobrol-ngobrol sesi selanjutnya ya Kak. Kalau di modul kayaknya nggak ada tuh versi kejamnya Mbak Lala kayaknya. Nggak ada. Tapi suka. Jadi kita bisa memahami bahwa bengis itu kadang-kadang diperlukan gitu kan. Gitu kan, Dit. Makasih. Jovi plus dong buat sharingnya. Ya teman-teman khususnya yang mungkin baru memulai homeschooling, mohon tidak langsung mengambil hikmahnya dari atas panggung istilahnya gitu ya, apa bengis apa segala macam itu adalah kata-kata para veteran ya. Kak Jovi ini sudah berpengalaman sehingga sudah bisa menggunakan ya jurus-jurus
jurus-jurus ampuhnya gitu ya. Dan tapi sekali lagi homeschooling ada pengalaman, karena itulah kita bikin ruang berbagi ini biar teman-teman setidaknya 2-3 tahun kemudian, oh ini maksudnya Kak Jovi, kebengisan yang dia maksud itu ada di sini ternyata. Ya, itu ada penempatannya ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Jovi sudah berbagi. Wah, kita bisa lanjut Kak Nur ke pertanyaan pematik yang selanjutnya, silakan. Di kolom chatting teman-teman silakan baca ya, tinggal boleh silakan tanggapi, timpali, dan kita langsung masuk ke pertanyaan yang keempat. Makin seru ini soalnya kesalahannya. Silakan. Masih ke-mute Kak Nur, mohon maaf, di-unmute dulu. Oke, silakan Kak. Salah satu dari 6 kesalahan saat memulai homeschooling adalah menunggu kesempurnaan. Menunggu segala sesuatunya ideal dulu, baru mau dilakukan. Ada yang sempat mengalami atau berbagi pengalamannya? Silakan teman-teman semua. Ini terkait dengan ekspektasi ya. Maksudnya mungkin membayangkan, wah kalau homeschooling itu nanti deh nunggu alatnya lengkap dulu baru kita mulai, atau nunggu gurunya datang dulu baru kita mulai, atau nunggu apa dulu baru kita mulai. Dan ketika menunggu ternyata anaknya sudah keburu bertambah usia. Apakah mungkin ada yang pernah mengalami atau sedang mengalami atau hampir mengalami dan kemudian sudah bisa kembali lagi ke jalur yang lebih asik lagi? Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi tentang menunggu kesempurnaan, ada hal-hal sempurna apa yang mungkin teman-teman pernah pikirkan, pernah pertimbangkan, pernah berharap supaya kemudian, atau jadwal sih, biasanya kesempurnaan itu salah satunya kuncinya ada di jadwal. Ya. Jadwal yang sempurna. Dan ternyata tidak berjalan, teman-teman. Silakan, mungkin ada yang mau berbagi keseruan mengenai menunggu kesempurnaan ini. Nah, sambil menunggu teman-teman, mungkin Kak Nur bisa berbagi nih. Kak Nur, pernah nggak mengalami fase-fase ini nih, menunggu kesempurnaan ini nih? Silakan. Iya. Nah, kebetulan hal ini menjadi salah satu yang rasanya tidak kami lakukan gitu saat awal-awal melakukan homeschooling. Karena dalam pengalaman keseharian kami sebelum memiliki anak, menunggu kesempurnaan bisa jadi artinya sama kayak tidak melakukan gitu ya, melakukan sama sekali. Jadi daripada tidak tereksekusi atau tidak dilakukan, ya kami memanfaatkan apa yang ada untuk keseharian belajar anak-anak kami, gitu sih. Ada contoh mungkin Kak Nur biar teman-teman kebayang kesempurnaan itu kayak apa sih misalnya? Ya seperti kayak contoh tadi Kak Andit bilang jadwal gitu ya. Karena kan ya kita tahu lah, maksudnya kita ngajak anak-anak bikin jadwal, kita kan harapannya anak-anak bisa ngikutin, bisa sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Tapi kan faktanya memang ya belum tentu seperti itu gitu terjadinya gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Ya, sip. Ya bisa juga mungkin juga ada teman-teman yang bukunya belum nyampe nih gitu, tapi anaknya udah kepengen, ya udah kita downloadin aja gambar-gambar di internet, di print sendiri, gunting-gunting sendiri, pokoknya sampai sebelum dapat aksesnya ya udah kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita dalam kalau contoh tuh mungkin ini sih Kak Andit, kalau dulu tuh kan belum kayak sekarang gitu ya, maksudnya kayak beli Oji tuh lagi suka dinosaurus gitu. Nah, itu kan mungkin kalau sekarang kan sangat mudah lah, kita bisa pesan di online tuh cepat gitu. Kalau zaman itu tuh ya udah kami banyak main di Google sih, ngeprint terus atau diajak gambar bareng, terus ngeprint, terus ditempelin di karton gitu, dicetak, itu aja udah kayak anak-anak tuh udah seneng gitu saat itu kayak gitu. Mantap. Ini juga Kak Marcel bilang menunggu kesempurnaan, enggak Kak, yang penting dilakukan sebaik-baiknya setiap hari. Nah, ini ada Kak Patni tuh, Kak Nur. Kak Patni, bikin jadwal serapi mungkin, tapi nyatanya ketika dilakukan tidak bisa persis. Buku-buku diatur buat bulan depan, tapi udah habis dibaca anak-anak. Wih, itu malah lebih mantap itu. Dari sempurna itu ya. Jadi pengennya buat bulan depan atau bulan ini udah habis. Gue bingung. Wah. Cetok buku apa lagi nih ya. Terima kasih Kak Patni sudah berbagi. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi tentang menunggu kesempurnaan ini, ada hal-hal idealis atau hal-hal yang harusnya begini, harusnya begitu, yang ternyata malah membuat tidak terlaksana atau kemudian malah membuat hati jadi nggak enak gitu karena kok nggak tercapai ya gitu. Dan silakan teman-teman, ada yang mau berbagi mungkin dipersilakan, boleh dituliskan di kolom chatting atau bisa raise hand ya teman-teman.
Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin menuliskan tentang menunggu kesempurnaan ini, kita bisa boleh kan Nur masuk aja ke pertanyaan pemantik kelima, silakan. Oke, kita lanjut pertanyaan kelima. Ini seru kan ya. Salah satu dari 6 kesalahan saat memulai homeschooling adalah ingin terlihat keren. Apalagi saat ini ada sosmed yang bisa jadi membuat orang tua terintimidasi, ingin bisa melakukan dan menampilkan sesuatu yang keren sebagaimana yang terlihat di sosial media orang lain. Ada yang sempat atau mungkin mengalami dan bagaimana saat ini teman-teman menyikapinya? Ini dia, ini dia. Tantangan masa sekarang, gitu kan? Sosial ya, jadi apa ya? Homeschoolingnya belum seberapa udah share. Saya homeschooling lah biar lihat keren, padahal ternyata di belakang mah nangis ya teman-teman. Jadi teman-teman mau berbagi. Wah ini kalau udah Kak Jovi makannya. Kak Jovi udah ketawa nih. Silakan Kak Jovi, gimana? Apakah sempat mengalami Kak pengen? Iya. Keren katanya. Emang masih pengen kelihatan? Silakan Kak. Aduh itu banget, iya banget. Jadi apalagi kan kalau anak saya kan posisinya udah kelas 6 SD gitu ya. Sebenarnya sempat ngerasa ini udah telat ini ya homeschooling ini. Terus akibatnya kan jadi di antara teman-teman itu pada ngeliatin siapa sih yang udah pada duluan homeschooling gitu. Waduh, yang sana bikin ini, yang sana bikin itu. Lah, aku nggak bikin apa-apa gitu. Terus apalagi kan yang anak seumuran, ada Oji, ada Duta, ada siapa lagi gitu. Ya, mereka udah pada bikin begitu sih. Aino masih gini-gini melulu. Ini gimana ceritanya? Ada yang pokoknya FOMO banget gitu loh rasanya. Akhirnya apalagi pas waktu kita ikut ada program yang membangun apa gitu loh yang kita masukin, aku lupa itu yang waktu programnya, pokoknya kita mau ngeliatin bikin karya based on YouTube gitu loh Kak Andit. Nah, waktu itu kan kita mesti menetapkan apa kegiatannya, lihat di mana programnya kayak gitu. Nah, si anak udah sama-sama rencana, oh nanti kita bakal masak ini, gini, programnya ada di sini, bla 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 bla. Pas hari H udah mau praktek terus dia bilang, aku nggak mau masak, bikin yang lain bikin yang lain aja, aku mau ngerajut. Ya, kayak gitu kan mood lagi nggak di situ kan ya, mood nggak bisa di change secepat itu gitu. Tapi akhirnya pas kesini-sini, ini kalau kita mau nurutin ekspektasi yang nggak pernah tercapai, adanya malah kita darah tinggi nih lama-lama gitu kan ya. Jadi akhirnya kita berusaha kompromi, oke, kita bahas dulu seminggu ke depan mau ngapain. Kamu bikin deh di whiteboard, nanti kalau misalnya yang penting udah ada dulu di situ, kalaupun nggak jadi, paling nggak kita bakal saling ngobrol gitu, ini kenapa nggak jadi gitu. Gitu aja dulu, biar nggak FOMO-nya itu yang bikin stres banget itu. Aduh, kok nggak bisa secepat dia gimana sih bisa begitu gitu. Padahal lupa anak kita juga belum tentu jadwalnya sama dengan teman yang kita incer itu kan. Beda caranya Oji, beda caranya Duta sama caranya Ain gitu. Setelah nyadar itu baru, ya deh mama nggak usah terlalu ambi deh ya. Soalnya ya udah. Semakin lu ambi semakin runyam gitu. Gitu aja sih Kak Andit. Cerita aku. Ya, plus dulu dong buat Kak Jovi. Langsung dapat banyak tips nih buat para orang tua yang mau memulai. Semakin Anda ambi. Ya, oke. Silakan nih ada Kania mau melengkapi ternyata nih tentang ingin terlihat keren. Wah, ini kalau ratu sosmed seperti Kania emang harus terlihat keren, bukan kamu gitu Kania. Silakan. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Nia, saya dari Bandung, usia anak saya 8. Jadi sampai sekarang masih kadang FOMO. Sebenarnya kan itu kalau misalnya kayak FOMO dan enggak itu kadang tergantung kondisi hati kita saat itu ya. Kalau misalnya lagi bahagia, lagi merasa mantap gitu, orang mau ngepost apa juga santai aja. Tapi ketika kita lagi punya masalah, lagi gamang karena hal lain juga, lihat orang mencapai sesuatu, kita langsung, aduh, kita nggak bisa nih, tutup deh. Kita nggak bisa nih kayak mereka. Aduh gimana nih homeschooling kita gitu, kayak gitu, tutup dulu. Nah terus udah gitu, sampai sekarang masih merasa kayak gitu karena kalau misalnya kita mau membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih keren, homeschooler yang lebih keren di sosial media itu kan banyak ya bertebaran yang berprestasi Tapi kembali lagi kalau misalnya saat ngobrol dengan sesi ngobrol dengan Mbak Lala, Mas Aar gitu. Kayak misalnya anak
kita anak orang berprestasi ya, anak kita nggak berprestasi juga nggak apa-apa. Yang penting kan yang dilihat itu ya perjalanan kitanya aja gitu, fokus sama perjalanan kita. Nah terus suatu hari saya juga pernah ngobrol sama teman saya gitu, terus kita ngobrolin seseorang lah, terus saya bilang, tapi kalau misalnya lihat dia tuh fulfill banget ya, kalau misalnya lihat di Instagram kayaknya udah mantep banget lah itu. Terus dia malah bilang, lah yang aku lihat malah Tehnika lah yang fulfill banget. Kalau misalnya perjalanan homeschooling, lah enggak lah, perjalanan aku biasa, enggak kok fulfill banget. Oh ternyata mungkin mereka ngelihat perjalanan aku tuh fulfill banget dengan homeschooling, wah bahagia gitu. Tapi sebenarnya ya menurut aku biasa aja, aku juga banyak kurangnya, sering ngerasa perjalanan orang lebih keren gitu. Tapi ternyata orang ngelihat kita beda gitu ya, sama mungkin kita ngelihat orang lain beda, tapi ya mereka juga sama lah, ada kusut-kusutnya, ada chaosnya gitu, ada bahagianya gitu. Jadi memang benar, yang penting kita balik lagi fokus sama diri kita dan menjaga menjaga mood kita supaya hari-hari ketika ngelihat orang lain pencapaiannya lebih hebat sama kita, ya hati kita baik-baik aja gitu. Terima kasih. Plus dulu dong buat Kania, terima kasih sudah berbagi tentang sudut pandang memandang media sosial. Dan kita ada Kak Putih nih, silakan Kak Putih, sebutkan domisili dan usia anaknya. Gimana Kak, pengen terlihat keren? Silakan. Di-unmute dulu Kak, mohon Kak. Silakan. Masih ke-mute Kak? Halo, masih ya, oke. Oh iya, sorry. Ya, silakan diulang Kak. Ya, saya Putih di Bandung. Anaknya ada 4, usia 12, 10, 8, sama 10 bulan. Siap. Sama sih, sama kayak Kak Jovi, sama kayak Kania ya. Kayaknya itu poin yang paling bikin insecure ya, terutama ngelihat teman-teman yang lain kok udah pada keren-keren banget gitu. Dan iya bener banget, kalau udah ngelihat yang lain keren-keren tuh saya inget-inget lagi gitu, bahwa titik mulai kita kan berbeda ya gitu, sehingga kalau misalnya sekarang itu yang lain tuh udah nyampe di mana ya karena emang modal awal saya tuh ada di mana gitu, sehingga akhirnya saya belajar juga di Rumah Inspirasi jangan lupa untuk mencatat keberhasilan kecil gitu, karena yang dilihat tuh sebenarnya betul katakannya tadi gitu, perjalanannya gitu, kita tuh udah melangkah sejauh mana gitu. Jadi yang dilihat bukan udah sampai di titik mananya aja, tapi udah dari mana ke mana sih gitu lompatnya gitu kan. Terus akhirnya kalau buat saya salah satu yang lumayan bikin bikin waras gitu ya, itu adalah dengan mencatat perkembangan. Kalau biasanya saya juga emang suka posting juga ya di medsos gitu. Cuman kalau untuk hal-hal yang menurut saya, ini anak saya masa baru bisa begini di usia segini gitu ya, itu tuh dulu kayaknya bikin stres gitu. Kalau sekarang enggak, karena saya tetap posting. Cuman bedanya nggak saya upload untuk publik gitu ya, sehingga cukup saya sama suami saya aja yang tahu gitu, yang kira-kira dalam tanda kutip nggak kelihatan kerennya itu gitu, tapi kan saya bisa ngeliat ya bahwa anak saya bertumbuh loh gitu, kayak gitu sih. Dan itu ternyata cukup membantu saya gitu, melihat keberhasilan kecil mereka. Contoh kayak misalnya gini, anak saya yang besar itu lagi seneng main sama dry clay gitu ya. Kalau dilihat kan anak seumur dia yang lain kok udah pada ada yang udah bisa bikin kue dijual dengan harga yang lumayan gitu ya. Kemudian udah bisa ada yang prestasinya jadi atlet tuh medalinya banyak gitu. Sementara anak saya kok masih main gitu kok, artnya belum nyampe ke sesuatu yang bisa diakui oleh orang bahwa itu keren gitu. Yeah. Tapi kan balik lagi, akhirnya saya cuma fokus ke target saya kan, pengen ngajakin dia ini tuh biar dia misalnya salah satunya punya target dan berusaha untuk semangat menyelesaikan target dia gitu. Ya udah, saya fokus aja di situ gitu. Kalaupun saya upload tentang perjalanan dia, bagaimana dia membuat jadwal, menyelesaikan target-target dia. Melihat dia bertumbuh, menganalisis, oh saya tuh kurang bagus di sini deh, kayaknya bisa dibuat begini deh supaya bagus. Itu kan pertumbuhan itu menurut saya keren gitu. Cuman mungkin buat orang lain ya dalam tanda kutip, apaan sih gitu doang gitu. Ya udah, buat saya titik tengahnya akhirnya saya ngupload buat diri saya sendiri gitu. Dan itu bikin seneng sih gitu.
Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Kak Putih. Selamat Kak ya, selamat posting terus perkembangan anaknya. Siapa tahu jadi dokumentasi yang menyenangkan, apalagi ketika media sosial mengingatkan 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, itu kan kemudian jadi menyenangkan. Ini seru nih Kak, ada ya, dari Kak Asriani. Kak, aku yang sebentar dia lompat. Kak, aku yang termasuk suka posting juga tentang HS di medsos, tapi bukan mau terlihat keren, tapi memberikan pandangan HS ke orang tua kami yang masih awam dan khawatir kami mengambil keputusan HS untuk anak kami. Padahal kami sudah minta restu buat HS, tapi kayaknya ya gitu, di bawah senyum aja. Oke, cakep Kak Asri. Juga ada Kak Dita tuh, Ya. boleh. Dari Kak Dita, kalau aku dulu juga merasa terintimidasi dengan HS orang lain dan merasa insecure dengan proses HS yang aku jalani. Tapi memang dengan membuat dokumentasi dan portofolio, jadinya membuat hati lebih tenang dan sekarang nggak butuh ingin terlihat keren buat orang lain, tapi lebih ke dokumentasi aja. Keren, luar biasa. Cakep. Thank you Kak Ya. Nia. Jadi ketika Kak Dita, jadi ketika niatnya diarahkan menjadi dokumentasi untuk diri sendiri, untuk mencatat pertumbuhan kembang anak, dan ternyata itu jauh lebih menenteramkan ya, nggak usah terlihat keren oleh orang lain, dan itu butuh proses, gampang diucapkan tapi prosesnya lumayan. Oke, wah nggak kerasa Kak Nur sudah masuk ke 10 menit terakhir, kita bisa langsung ke pertanyaan pemantik yang terakhir, silakan. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dan salah satu dari 6 kesalahan saat memulai homeschooling adalah ingin cepat melihat hasil. Tidak cukup sabar menunggu anak-anaknya berproses dan bertumbuh. Ada yang sempat atau sedang mengalami hal tersebut, ada yang mau berbagi, dan bagaimana saat ini teman-teman menyikapinya. Nah, ini dia. Pengen cepat lihat hasilnya dari homeschooling yang sudah dipilih gitu ya, begitu anak belajar di rumah, wah pengennya langsung bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Ternyata belum kelihatan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, ada yang sempat punya ekspektasi, punya harapan, anaknya udah bisa ini, bisa itu, dan ternyata belum kelihatan, dan bagaimana teman-teman menghandling itu, menyikapi itu, silakan bisa langsung disampaikan, boleh. Silakan raise hand atau kemudian boleh tuliskan di kolom chatting. Ada Kak Nia itu. Kak Dita, ada Kak Dita. Oke, sebelum ke Kak Nia, kita ke Kak Dita dulu ya. Iya. Silakan Kak Dita, sebutkan domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Halo Kak, selamat malam. Malam. Ya, namaku Dita, ibu 2 anak dari Padang Izin Okem ya Kak. Ya. Pengalamanku dulu waktu awal-awal kesalahan. Berapa Kak Dita? Anaknya usia 8 dan 4 tahun. Kesalahanku dulu ya, waktu anakku tertarik renang gitu ya, ekspektasi dia tinggi nih ya, terus dilesin anaknya pasti suka dan bla 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 gitu ya. Memang awalnya anaknya suka, ya ekspektasi orang tua melambung jauh kan ya, pengennya gimana gitu ya. Tapi sampai satu titik udah berbulan-bulan latihan renang, anaknya mulai jenuh gitu. Terus ya jadinya kemerungsung sendiri, apa sendiri gitu ya. Dan bandingkan dengan orang lain, jadinya malah jalan di tempat ya. Ya akhirnya ya refleksi lagi, tujuan renangnya apa gitu. Kalau memang anaknya nggak sampai jadi karena ekspektasinya tinggi itu tadi ya, berharap anaknya akan atlet dan bla bla, ternyata ya nggak sampai situ, cuman dia pengen bisa berenang, suka, sudah. Jadi hal-hal begitu yang sepertinya ya kesalahan pada masa lalu, berharap anaknya langsung cepat jadi sesuatu gitu ya, padahal bisa jadi pada saat itu ya cuman suka aja gitu, pengen, anaknya memang pada saat itu lagi pengen, dan akan ada pada satu titik jenuh. Sampai saat ini masih belum mau berenang lagi, yang maksudnya hanya sebatas suka dan untuk olahraga gitu sih Kak. Jadi itu kesalahan di masa lalu. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi. Aplaus dong buat Kak Dita. Mungkin di antara kita pernah punya cita-cita seperti ini. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi ceritanya dan bagaimana teman-teman kemudian menyikapi itu. Dan ini kayaknya sudah ada nih di kolom chatting. Silakan nih. Ya.
Sebentar. Oh, ini dari Kak Nia ya? Ya. Pernah, dulu kirain udah HS langsung auto berinisiatif. Taunya 3 tahun kemudian baru nampak tuh inisiatifnya. Lumayan ya Kak, 3 tahun. Setelah berjalan menunggu mana ini yang namanya inisiatif. Oh ternyata munculnya 3 tahun kemudian. Oke, terima kasih Kak Nia. Dan teman-teman silakan, kita masih punya sedikit waktu, sekitar 5 menit lagi. Ada yang masih mau berbagi dari pertanyaan pemantik pertama sampai yang terakhir. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi tentang kesalahan apa yang mungkin sedang dijalani, sedang dialami, dan kemudian bagaimana ya cara kemudian menghandlingnya, karena siapa tahu dengan berbagi teman-teman malah kemudian ketemu, ini dia jawabannya. Begitu dikeluarkan kadang-kadang memang kadang-kadang suka ketemu sendiri sama jawabannya. Wah, tadi kan pikir Kalisa mau ikutan menjawab. Kita ke Kak Jet dulu kalau begitu. Silakan Kak Jet. Keduluan sama Kak Jet, Kak. Kayaknya Kak Jet duluan aja. Oke, nanti Kalisa habis ini ya, boleh kok Kak ditambahin. Boleh banget. Ya. Boleh, masih punya waktu kita. Silakan Kak Jet. Iya, malam Mas Andit, Kak Nur. Assalamualaikum, nama saya Jet. Usia anak 5,5 tahun, domisilinya Depok. Mau jawab yang tadi sih, yang tentang kesempurnaan kan itu agak-agak kayak semi mustahil sih ya gitu, karena kan kita hidupnya terus berjalan gitu. Nah yang ini berhubungan juga sama ekspektasi gitu kan. Tadi kan ekspektasinya apa ya gitu, maksudnya kami ini kan kebiasa masih berjalan dengan hidup tidak terjadwal gitu kan. Maksudnya banyak hal yang kami berusaha apa ya, belajar dari apa bersama anak supaya dia mengenali apa sinyal tubuhnya, lapar, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi kami tuh memang rungsing banget justru kalau dijadwalin gitu. Anak harus bangun jam berapa? Itu justru malah chaos gitu. Dan maksudnya kecuali kalau misalnya kita udah punya planning, misalnya mau pergi kemana dan itu udah jauh-jauh hari briefing dan lain sebagainya gitu, terus kita juga udah berusaha tidur cepat dan lain sebagainya dan ganti aktivitas, itu benar-benar bisa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ekspektasinya tadi yang beneran harus diturunin gitu kan, karena kalau enggak bakalan ya tadi bahasanya Kak Dita kemerungsung gitu ya maksudnya, karena memang polanya kayak gitu, karena berubahnya pun juga polanya sedikit demi sedikit gitu, karena dari apalagi maksudnya dari HSUD gitu ya maksudnya, terus ke belum masuk ke usia sekolah gitu untuk sampai dia butuh attach ke jadwal tertentu gitu. Jadi maksudnya yang jadinya menentukan jadwal gitu maksudnya adalah kebutuhan tubuhnya dia. Sebisa mungkin kami nggak memasukkan jadwal kami ke dalam kehidupannya dia gitu kan. Jadi maka itu yang entitled berada di dalam keluarga ini, makanya semuanya punya kebutuhan tertentu dan kita akan ketemu di jalan tengah. Nah, waktu ekspektasi itu sih tadinya awalnya berpikir waktu kami pindah ke rumah sendiri semuanya bisa lebih lancar gitu kan. Karena tadinya di rumah orang tua banyak sinkronisasi yang tidak sinkron gitu kan. Banyak konflik yang terjadi gitu. Jadi begitu pas keluarga sendiri dipikirnya bakalan lebih smooth, tapi ternyata kami belajar nggak se-smooth itu juga gitu. Jadi ternyata ekspektasi kayak gitu dan yang kesempurnaan itu memang nggak akan pernah ada gitu. Tapi memang belajar dari chaos-nya itu untuk jadi punya arahan lagi gitu. Makasih Kak Andi, makasih Kak Nur. Aplaus dulu dong buat Kak Jet. Jadi daripada menunggu kesempurnaan, mari kita belajar dari ketidaksempurnaan. Keren Kak Jet, mantap. Silakan Kalisa, penutup buat Kalisa nih, mau melengkapi apa yang mau disampaikan lagi, silakan. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Monggo Kalisa, silakan. Apakah suara saya masih kedengaran? Silakan. Ya, tadi kayaknya saya belum sebutin ya, anak-anak saya itu yang homeschooling itu ada 2 orang. Yang pertama usianya sekarang udah 13 tahun, yang terakhir itu 10 tahun. Sebenarnya anak saya ada 4 ya. Yang 2 pertama itu sudah usia udah dewasa sekarang gitu, udah 20 tahun ke atas, karena anak-anak yang sudah besar-besar ini adalah anak dari almarhumah istri pertama suami saya gitu. Nah, dari mereka juga saya banyak belajar ini terkait dengan ingin cepat melihat hasil ya, bagaimana
menjadi ibu itu nggak tiba-tiba anaknya tiba-tiba besok pegang piala gitu, juara 1, juara 2, juara 3, nggak juga gitu, nggak seperti itu. Nah, dan yang saya lihat dengan homeschooling ini, saya bersyukur banyak pilihan yang dulu sebenarnya anak kedua, anak sambung kedua ya, istilahnya kan anak kandung saya anak ketiga dan keempat gitu ya kalau di keluarga itu. Anak saya yang kedua, yang anak sambung ini, dia itu pernah punya kayak semacam cerita lucu ya, ini jatuhnya kalau sekarang, kalau dulu mah ngeselin. Jadi setiap waktu dia SMA, setiap ada pelajaran kimia, pasti dia bolos sekolah. Tidak ada aja gitu yang tersakit lah ya. Bersyukurnya sih dia bolosnya di rumah, yang pura-pura sakit lah, yang kita kan juga punya anabul ya di rumah, itu kadang-kadang anabulnya lagi ini kesian nih, aku bawa ke dokter dulu atau mana gitu, ada aja pokoknya alasannya. Iya. Nah, bersyukurnya kalau homeschooling itu, oh ya udah, kalau anak-anak nggak suka kimia nggak usah belajar kimia, nggak apa-apa. Kalau dulu tuh struggling sampai yang akhirnya saya melihat, oh dalam 1 minggu ini dia tidak masuknya di hari misalnya Kamis aja gitu, atau Kamis sama Selasa. Oh ternyata di Kamis dan Selasa itu ada kimia. Gitu. Sampai akhirnya saya datang ke sekolah, ketemu guru kimianya, memberikan penjelasan gitu ya, kalau kami tidak menuntut yang gimana-gimana gitu ya kepada anak. Dan ya guru kimianya akhirnya memahami gitu loh. Karena kalau kita ingin cepat melihat hasil sih udah bimbelin aja anak gitu. Ya kan? Banyak bimbel kok sekitar situ, udah suruh kejar aja, pokoknya stres dia biarin aja gitu. Tapi nah dengan proses dari anak kedua kami ini, si sekarang namanya Gladwin, dia sekarang udah 23 tahun. Di situ saya belajar sih kalau ternyata sebagai orang tua gitu, kita memang butuh kepekaan tersendiri untuk melihat hasil itu tidak melulu di satu sektor aja gitu ya. Kimia emang dia nggak sanggup gitu ya. Tapi di hal-hal lain dia sangat membanggakan, karena pada saat dia lulus waktu sekolah itu dia sempat dapat sertifikat. Ini sekolahnya sih memang cukup bisa diacungkan jempol ya, di sekolahnya itu dia menghargai juga. Waktu itu kalau nggak salah nama sertifikatnya tuh the most helpful student gitu of the year gitu ya kan ya. Wah ini nih Gladwin. Selain akademis di situ ya kan. Betul, seperti itu. Nah terus tadi yang menurut aku sih ini lebih ke terkait juga ke kesalahan nomor 4 yang menunggu kesempurnaan itu ya, karena kesempurnaan itu mungkin di satu bidang tertentu anak tidak sempurna gitu, tapi di bidang yang lainnya bisa jadi kalau kita jeli atau lebih berusaha belajar memperhatikan atau lebih peka sedikit gitu ya, itu banyak sekali pertumbuhannya gitu. Dan tapi bukan berarti habis dia bertumbuh terus nggak ada masalah gitu. Jadinya ya sekarang pun dengan anak-anak kami yang sudah dewasa muda itu masih terus ada banyak pembahasan ya, tapi memang jatuhnya lebih ke saling mengingatkan gitu, lebih ke sharing gitu. Jadinya ada pengalaman ini, ada cerita begini begitu gitu. Dan itu jadi terpakai ya Kak kepada penerapan ke adik-adiknya yang. Iya betul. Jadinya saya juga nggak buru-buru ingin melihat hasil sih sebenarnya, karena kalau udah ketemu hasilnya malah kadang-kadang habis itu kita bingung, nah lu habis ini mau ngapain tuh. Oke, terima kasih Kak Lisa, terus dulu dong buat Kak Lisa sudah melengkapi sharing malam hari ini. Kayaknya dari Kak Juli juga bisa dibacakan tuh Kak Nur sebagai penutup malam hari ini. Oh iya, dari sebentar. Kania tadi udah ya. Dari Kak Putih, kayaknya sampai sekarang kadang-kadang masih gini deh, tapi alhamdulillah suka diingetin, terutama lewat sharing-sharing Mas Aar Mbak Lala di grup tentang keluarganya. Dan jadi ngeh, memang nggak bisa instan, ordernya bisa tahunan, jadi bolak-balik ngingetin diri sendiri lagi untuk fokus ke prosesnya, bukan ke hasilnya aja.
Terus dari Kak Enggar pernah juga berharap anaknya juga bisa ngerjain checklist tanpa disuruh-suruh. Ternyata memang harus selapis demi selapis. Dari Kak Dita, aku juga gitu Kak, harapannya Umi yang terlalu tinggi. Sama dari Kak Julia itu ada kesalahan dariku adalah nggak memperdalam apa yang diproses. Jadi hanya membangun habitnya sampai tahunan. Padahal membangun habit sampai tahunan itu fondasi banget ya Kak Julia. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi tentang ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aplaus dulu dong sudah ikut menjawab di dalam 6 pertanyaan pemantik malam hari ini, dan kita sudah waktu kita akhir ini. Kak Nur, silakan mungkin disampaikan. Oke, kita tutup ya Kak Andit ya. Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah berbagi bersama-sama, memberikan inspirasi serta wawasan melalui tema 6 kesalahan dalam homeschooling yang menjadi pembahasan pada malam hari ini. Sebagai penutup, sesungguhnya ini adalah pengingat untuk diri saya sendiri gitu ya, bahwa di dalam berproses untuk hal apapun, melakukan kesalahan adalah sebuah hal yang biasa dan sangat wajar sekali terjadi. Yang terpenting adalah kita bisa menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang bila dilakukan terus-menerus bisa menggerus atau mengurangi keyakinan kita, para orang tua, bahwa homeschooling adalah jalan pendidikan yang mungkin bisa cocok untuk visi pendidikan keluarga kita. Maka akhirnya semua kembali kepada sebuah pertanyaan utama dalam homeschooling, yaitu apa visi pendidikan keluarga Anda? Bila sudah ditemukan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda mencapainya. Bila homeschooling adalah jawabannya, maka selamat menghindari 6 kesalahan homeschooling yang sudah kita bahaskan bersama pada malam hari ini. Demikian penutup dari saya kembalikan lagi kepada Kak Andit. Silakan Kak Andit. Terima kasih Kak Nur, dan sampailah kita di penghujung acara malam hari ini, dan terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya, meluangkan waktu di antara long weekend ya, libur panjang. Kalau keluarga homeschooling ikutan libur atau malah justru nanti aja deh liburannya lagi rame di mana-mana. Iya. Teman-teman semua, terima kasih sudah bersama kita pada malam hari ini. Yuk kita foto bersama, silakan yang ingin diabadikan malam hari ini di malam hari ini silahkan untuk dibuka kameranya. Wih, ada Mbak Lala malam hari ini. Gimana Mbak Lala sharing malam hari ini? Seru-seru, asik-asik. Ada catatan mungkin? Ada hal yang mau komentari? Selalu asik sih Kak Andit. Buat teman-teman yang di Jogja, Kak Zulhi dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan aman ya. Nggak ada gempa susulan. Ya tentang kesalahan dalam proses homeschooling, ini tuh sebenarnya sebuah hal yang saya yakin gitu ya, biar udah dibaca tetap aja kita pasti salah deh. Kalau nggak salah nggak afdol. Maksudnya itu kayak kita udah tahu gitu ya, awas di situ ada bolongan, terus kita iya gitu kan, iya udah lihat jatuh juga, terus kita ketawa yang tadi dibilangin bolong jatuh gitu. Jadi walaupun harapannya semoga mudah-mudahan dengan adanya sesi ini teman-teman paling nggak ya jangan 6-6-nya lah ya gitu ya, yang mana yang paling gampang aja. Tapi memang Kak Andit ini kayaknya common banget kok gitu loh. Saya juga pas baca gitu, iya nih hati-hati. Tapi ternyata ya kejadian juga gitu kan. Jadi ya udah kita sama-sama ketawa aja kalau memang kita melakukannya, paling ya kena juga gitu kan, gimana dong. Iya, dan paling enak menertawakan bersama teman-teman yang memahami kenapa kok kita ketawa gitu ya. Jadi inilah komunitasnya teman-teman semua, komunitas homeschooling di Rumah Inspirasi, silahkan dimanfaatkan di ruang berbagi, di Parents Club, di Teach Club. Monggo hadir, karena teman-teman di sini ada teman-teman dari kelas lengkap dan kelas coaching juga. Oke, kita foto. Wah, ini Kak Muklis menang banyak ini, keroyokan ini. Keroyokan. Baiklah. Mari kita foto 3, 2, 1. Sebentar, bentar. Cek. Sedikit lagi, ada yang senyumnya belum pas. Oke. 3, 2, 1. Cek dulu. Oke, mantap, ini baru. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Permisi saya tutup dengan sebuah pantun. Baju yang rapi katanya berkerah. Rambut semakin indah bila disemat pita. Melakukan salah karena kita tidak tahu, itu lumrah.
Yuk terus introspeksi dan bertumbuh demi kebaikan anak-anak kita. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah bulan berikutnya. Akan ada keseruan apa di bulan Juli? Tunggu saja teman-teman. Langsung saja mampir ke webnya Rumah Inspirasi untuk lihat ada jadwal seru apa di bulan Juli ini yang saya sudah disiapkan oleh Mas Alan Balala. Terima kasih. Sampai kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Jovi, Kak Enggar, Kak Jet, Kak Muklis, dan teman-teman semua. Thank you.